Baik. NPM sudah benar ya? Iya, sudah benar, Pak. Saya juga sudah, Pak. Tri Oktoranto, Pak. Baik, sudah benar ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya di RSKO Cibubur sendiri ya. Ada hadir? Ya, hadir, Pak. Mau dicek nama dan NPM-nya sudah benar? Namanya sudah benar, terus NPM-nya sudah benar, Pak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya di Rumah Sakit Tebet ada 3. Ada yang hadir? Di Rumah Sakit Tebet? Apakah ada yang hadir dari bertiga ini? Ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Apakah sudah benar nama NPM-nya? Saya Hotnida sudah benar, Pak. Benar ya. Oke, baik. Mas Tomo sudah benar, Pak. Sudah benar, oke. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya RSUD Cipayung sendiri. Pak Peter, ada hadir? Ya, Pak. Ya. Sudah benar, Pak. Benar ya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya RSUD Kota Bogor sendiri. Siap, Pak. Ya. Mau dicek apakah nama dan NPM sudah benar? Sudah benar, Pak. Benar ya. Ini. Kemudian di RSUD Sawah Besar ada 1, 2, 3, 4. Ya, betul, Pak. 4 orang, Pak. Baik. Mau dicek apakah namanya sudah benar? Ya, Widiawati Arya Santi, NPM-nya sudah benar, Pak. Namanya juga. Baik. Ya, Yolan, nama NPM sudah betul, Pak. Terima kasih. Setiap hari di rumah sakit bekerja selama 10 jam. Baik. Selanjutnya di RSUD Taman Sari berdua. Benar, Pak. Benar ya. Oke, nama NPM sudah benar. Siap, sudah benar, Pak. Atas nama Lydia. Oke, baik. Atas nama Rini juga sudah benar, Pak. Dan terakhir di RSUD Fatmawati sendiri. Iya, betul, Pak. Nama dan NPM-nya sudah betul, Pak. Oke, baik. Jadi di kelas ini ada 34 ya, benar ya? Baik. Nah, jadi kalau sudah benar, ini sebetulnya sudah ada pembimbing ya. Nanti mungkin akan dilakukan secara resmi tentunya, gitu ya. Untuk kemarin ada perubahan karena ada pergeseran dan penyesuaian ya dari informasi terbaru dari kelas 33C gitu ya. Seperti pernah saya sampaikan, kita berharap supaya pembimbingan lebih mudah. Jadi diharapkan dosen pembimbing ini misalkan memegang satu rumah sakit gitu ya, supaya nanti proses bimbingan sampai kepada nanti ujian presentasinya juga akan lebih mudah koordinasi seperti itu. Nah kemudian kalau yang mungkin ada banyak ya, misalnya satu rumah sakit bisa berenam gitu, ya ada kemungkinan bisa jadi mungkin hanya satu pembimbing, tapi bisa juga nanti ada 2 misalnya seperti itu. Karena kan jumlah pembimbingan ini kan harus proporsional jumlahnya. Misalkan tidak bisa semua di satu pembimbingan dosen yang sama. Jadi harus jumlahnya proporsional tersebar seperti itu. Nah kalau ingin tahu gambarannya pembimbingnya siapa saja gitu ya. Nah sebenarnya ini rekapan data nama dosen pembimbingnya gitu ya. Mungkin selama ini sudah mengajar di semester 1, 2, 3, tapi mungkin ini saya tandakan yang berwarna hijau karena waktu ya, jadi mungkin belum pernah ketemu di kelas gitu ya. Kadang-kadang ada juga kan yang ajarnya di kelas A, kelas B gitu ya. Nah, seperti kalau di kelas ini untuk SIM RS dengan Bu Gemala ya. Iya, Ya, Pak. Bu Gemala dan Pak Haidar, Pak. Nah, kalau di kelas B, Bu Gemala tidak.
chain misalnya gitu. Nah, jadi tentu ada perubahan. Tapi nggak apa-apa. Jadi nama-namanya dosennya adalah ini untuk pembimbing residensi. Nah, untuk pembimbing tesis nanti akan lebih banyak sebetulnya. Dan nanti pada saat pembimbing tesis, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa mengajukan topik penelitian, kemudian juga mengajukan permohonan untuk siapa pembimbing tesisnya, gitu ya. Tapi tetap namanya proses permohonan pengajuan ya bisa sesuai, bisa tidak, gitu ya. Nanti kan dilihat dari topik penelitiannya apakah disesuaikan dengan dosen pembimbingnya, begitu. Kemudian dengan kita melihat dari jumlah proporsional. Nah, tadi ini misalkan ini nama-nama yang kita nggak bisa misalkan semuanya diplot di salah satu dosen saja, kan tidak bisa. Jadi ya harus merata begitu ya. Kemudian karena ini berkaitan dengan batas maksimal pembimbingan. Nah, itu memang ada dalam aturan pendidikan tinggi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, dari data ini kalau sudah oke, berarti silakan dari sekarang sebenarnya Anda sudah mulai memproses surat izin ya, surat izin pengantar buat rumah sakit masing-masing. Nah, nanti bisa koordinasi, bisa mintakan ke Pak Diki. Sebenarnya data ini juga saya sudah sampaikan ke Pak Diki, sehingga nanti mungkin salah satunya saja perwakilannya bisa meminta suratnya. Nah, sehingga akan dibuatkan per kelompok ini, gitu ya, surat pengantarnya. Nah, ini penting buat nanti teman-teman semua pada saat di laporan akhir, gitu ya, laporan akhir residensi, ada secara resmi gitu ya, surat pengantar, kemudian juga dari surat pengantar tersebut, mohon nanti ada surat balasan, gitu ya, dari rumah sakit yang memang ada teman-teman pilih ini, gitu ya. Sehingga pada saat nanti selesai, bahwa proses residensi, kegiatan semacamnya, yang ada resmi, begitu ya. Nah, jadi jangan sampai tidak ada surat balasan. Nah, ini penting pada saat kami juga ada SPMI ya, satu pengawas mutu internal, kemudian juga ada akreditasi gitu. Nah, ini akan ditanyakan kaitan bahwa legalitasnya, bahwa kegiatan ini. Jadi mohon dicatat, nah, harus ada surat balasan juga. Nah, selain itu juga nanti di buku panduan ya, nanti akan saya kirim buku panduan, ya logbook juga ini penting ya. Nah, ini buku panduan residensi. Nanti bisa teman-teman baca gitu ya. Kemudian juga di sini nanti akan bisa dituliskan nama teman-teman semua, NPM-nya gitu ya, angkatan, dan juga 3C, tempat rumah sakit residensi di mana, bagian atau unitnya, spesifik ya. Nah, jadi walaupun tadi kan ada 6 orang satu rumah sakit, tapi akan berbeda kan. Ada yang mungkin di farmasi, ada yang di gizi, ada yang di IGD, misalnya seperti itu. Nah, kemudian periode bulannya, Anda bisa tulis misalkan dari bulan Mei atau dari bulan Juni gitu ya. Atau misalkan Anda langsung tuliskan saja tahun 2022, nggak apa-apa. Langsung tulis tahunnya saja. Nah, judul residensi ini nanti ditulisnya di akhir ya, tentu setelah Anda sudah bimbingan dengan pembimbing. Tapi yang penting gini, nanti akan saya jelaskan perbedaan antara judul residensi dengan judul tesis. Nah, itu sangat berbeda. Gitu ya. Makanya di dalam residensi yang penting kita sudah memilih dulu instalasi unitnya di mana. Gitu. Nah, nanti akan dijadikan sebagai judul residensinya. Gitu. Oke, nah kemudian kita tulis nanti pembimbing akademiknya siapa, pembimbing lapangannya siapa. Nah, ini nanti juga data ini kita lampirkan juga dalam laporan residensinya. Gitu ya. Baik, ini latar belakang segala macam nanti saya kasih, teman-teman semua bisa baca begitu ya. Kan saya juga sudah merangkum dalam PowerPoint yang mungkin akan saya sampaikan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini secara global begitu ya, nah, ini tujuannya ya peserta program dapat memahami proses pelayanan secara operasional di rumah sakit secara langsung gitu ya. Nah, jadi diharapkan setelah 3 semester ini teman-teman belajar secara teori di kelas begitu ya, walaupun ini kita juga terbatas full online begitu ya. Jadi kami juga di program studi tentu punya apa ya, istilahnya effort yang luar biasa pengelolaan dengan online ini. Ya tentunya ekstra ya, lebih ekstra karena banyak hal yang kita upayakan begitu terbatas gitu kan dengan online. Otomatis tentu
evaluasi, ya, pembelajaran dan sebagainya. Tentu ada keterbatasan, gitu ya. Tapi sisi lain bisa jadi buat teman-teman semua sebenarnya ini kan kesempatan ya, artinya bisa mengakses dimanapun. Jadi kalaupun masih di tempat kerja, kemudian di tempat tinggalnya, ataupun ada di wilayah mana gitu kan, tetap bisa mengakses pendidikan ini. Kan begitu ya. Nah, oke, jadi ini langsung melalui pengamatan, observasi, wawancara terbatas. Nah, di sini ada kata-kata wawancara terbatas, karena nanti akan berbeda dengan penelitian kalau sudah tesis. Ya, tentu metodenya wawancaranya sudah berbeda. Kalau nanti Anda menggunakan kualitatif, wawancara dalam tesis itu harus lebih mendalam ya. Makanya kan ada interview, ada wawancara mendalam, ada informannya, ada triangulasinya, ya, baik triangulasi data, triangulasi sumber. Nah, jadi akan lebih spesifik kalau dalam tesis. Gitu. Tapi kalau dalam residensi ini bisa dikatakan gambaran awal dulu, gitu ya. Jadi metodenya juga bisa dikatakan masih sederhana, gitu ya. Oke, nah kemudian pendekatan sistem ya, nah diharapkan bisa memberi masukan dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan pada saat residensi sesuai dengan bidang atau area atau instalasi unit yang memang dipilih. Begitu ya. Baik, nah ini tujuan khususnya memahami proses pengelolaan rumah sakit sebagai satu kesatuan unit bisnis pelayanan kesehatan secara menyeluruh ya komprehensif. Kemudian juga diharapkan memahami alur proses pasien masuk ke rumah sakit hingga pasien keluar. Jadi flow chart-nya, kemudian juga alurnya mulai dari input proses sampai kepada output-nya gitu ya. Kemudian juga poin C memahami proses manajemen operasional. Ya. Kemudian juga mampu menggali. Nah, jadi masalah itu adanya kan di tengah ya. Jadi nggak mungkin kita di awal kita udah tahu masalahnya apa. Gitu ya. Nah, itu kan berarti sudah ada observasi awal. Biasanya nanti ada pada saat penelitian gitu, tesis ya. Di tesis itu kita harus tahu masalahnya apa. Tapi kalau dalam residensi kita belum tahu masalahnya apa ya memang karena kita ingin tahu di situ bagaimana operasionalnya begitu ya. Nah, jadi menggali, mengidentifikasi unsur yang memang belum optimal begitu ya. Ini yang menjadi akan kita bisa angkat sebagai permasalahan. Kemudian memberikan masukan ya, berupa evaluasi, saran, usulan dan sejenisnya. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana mampu menyusun laporan hasil residensi secara jelas. Ya, nanti ini akan menjadi penilaian. Ya, di dalam akhir outputnya adalah presentasi laporannya. Gitu. Baik, kemudian manfaat nanti kita bisa bacakan saja. Dan di sini ada tugas peserta residensi, ya, kemudian tempatnya, kriterianya, ya, kriteria tempat residensi yang dipilih. Nah, ini teman-teman sudah memilih semua, gitu ya. Kemudian ini adalah tugas manajemen dari rumah sakit, ya. Kemudian ada kriteria bagaimana pembimbing lapangan nanti di rumah sakit, ya. Kemudian, nah ini untuk pembimbing, ya, dosen pembimbing nanti memberikan bimbingan, arahan kepada Anda, sampai nanti diakhiri adalah memberikan penilaian. Nah, jadi kenapa saya sampaikan residensi ini juga penting, karena ini adalah terapan ya, artinya tahapan ketika Anda ingin menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai, sampai dengan tesis ya, Anda harus selesaikan residensi ini dulu, gitu ya. Jadi kalau ini belum diselesaikan, otomatis tidak bisa melangkah selanjutnya. Ya, ini adalah hak dan wewenang pembimbing, gitu ya, mengarahkan, memberikan bimbingan dan lain sebagainya. Kemudian juga ini kriteria persyaratan pembimbing. Nah, ini waktu residensi ya pada semester 3 kurang lebih 14 minggu secara total, tapi kan ada kegiatan pembekalan dan juga ada praktek lapangan. Ya, misalkan kemudian waktunya bisa fleksibel, bisa seminggu 2 kali, bisa 3 kali. Nah, kemudian waktunya tentu disesuaikan dengan semua. Gitu ya. Oke, ini jadi juga harus ada pengenalan profil rumah sakit dulu ya. Diharapkan Anda mempelajari secara umum ya, makanya orientasi umum. Ya, kemudian juga Anda memahami manajemen rumah sakit secara global dulu, perkenalan begitu ya. Kemudian baru observasi lapangan. Jadi diharapkan Anda mempelajari profil secara keseluruhan dulu. Nah, di sini disampaikan bahwa
ya misalkan sejarahnya, statusnya, visi misi, ya, dan sebagainya. Ini juga kita harus pahami, gitu ya, kita kuasai. Gitu ya. Sehingga nanti pada saat mungkin di dalam laporan residensi, presentasi, minimal ada tanya jawab, gitu ya, pertanyaan, rekan-rekan semua bisa menjelaskannya. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tahap observasi dan analisisnya, ya. Pendekatan sistem tentunya, bagaimana secara input, kemudian proses sampai kepada output dan outcome-nya. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa sampaikan, saya skip aja. Oke, nah ini adalah tahap pembuatan laporan. Jadi nanti kita juga akan sampaikan bab-bab apa saja, begitu ya, poin-poin apa saja yang harus diisi atau dibuat dalam laporan residensi. Kemudian sampai kepada tahap presentasinya, gitu ya. Nah, diakhiri dengan presentasi. Ya tentu sekarang saat ini juga mudah ya aksesnya, karena teman-teman semua walaupun tadi dari luar kota segala macam, kita tetap masih bisa menggunakan online, begitu ya. Oke. Nah, ini kegiatan pelaksanaannya, pengumpulan data tadi ya, secara input, kemudian kita bisa lihat misalkan input ini ya bagaimana dari sisi SDM-nya, ya, sinkronisasi tugas, gitu ya. Nah, itu merupakan bagian daripada input ya, yang memang akan menjadi support dalam layanan, gitu ya. Nah, kemudian proses ini misalkan kita bisa lihat bagaimana mekanismenya, ya, alurnya, gitu ya, SOP-nya dan sebagainya. Itu sebagai proses. Kemudian baru sampai kepada output-nya, ya, pencapaian indikatornya. Misalkan rekam medis dikatakan optimal, gitu ya, penyediaan berkasnya baik, kemudian IGD respon time-nya bagus, nah begitu. Nah, itu kan sebagai output. Nah, untuk bisa mencapai output yang baik, tentu prosesnya juga harus didukung dengan baik, dan inputnya juga harus bagus, kan gitu ya. SDM-nya juga bagus, resource-nya juga ada, gitu ya, SOP-nya jelas, metodenya, mungkin penganggarannya juga cukup ya, supporting-nya. Nah, sehingga kalau kita bicara output, nah, itu akan maksimal. Gitu. Tapi ternyata ketika outputnya belum maksimal, kenapa? Kita bisa analisa dari input dan proses. Gitu. Oke, kemudian ini adalah tahap identifikasi masalahnya. Setelah Anda melakukan observasi, wawancara, telah dokumen, gitu ya, Anda terlibat langsung, gitu. Kemudian pasti Anda, ya saya kira dimanapun institusinya, apalagi di rumah sakit, ya sebesar apapun pasti ada kendala, gitu, pasti ada masalah. Bukan berarti kita juga kegiatan residensi ini mencari-cari masalah, kan enggak, tapi justru kita juga pembelajaran. Ya, setelah kita observasi, setelah kita analisis, kemudian kita baru bisa menemukan apa masalahnya, gitu ya. Nah, ini tahapan dan melakukan analisis masalah, rumuskan masalah dengan jelas, buat daftar masalah, lakukan analisis prioritas masalah, ya, susun masalah berdasarkan skala prioritasnya, tetapkan masalah mana yang secara prioritas, lakukan analisis penyebab masalah, nanti sampai kepada fishbone, ya, dengan fishbone, kemudian juga sampai mengembangkan alternatif solusinya harus seperti apa. Nah, ini untuk mendapatkan prioritas masalah bisa dilakukan dengan FGD, focus group discussion-nya. Jadi minimal Anda harus mengkonfirmasi ketika menemukan beberapa poin permasalahan, ya minimal ke pembimbing lapangan atau tim teknis unit yang kita lakukan di rumah sakit, gitu ya. Nah, di sini setelah kita temukan masalah, ya, kemudian kita lakukan pembobotan, ya, kriteria. Ya, ada dua sebetulnya. Ya, MCUA ini, multi kriteria utility assessment, ya, dengan USG dari sisi urgensi, seriousness, dan load-nya bagaimana. Gitu ya. Nah, ini yang menggunakan, nah, di sini ada kata-kata atau, ya, jadi boleh pilih salah satu dalam Anda melakukan pembahasan di dalam laporan residensi ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau atau ini bisa pilih salah satu, atau mau dua-duanya boleh, gitu ya, dua-duanya dijabarkan, begitu. Kemudian setelah bisa menggunakan salah satu atau dua-duanya dijabarkan, Anda juga menggunakan metode lain selain ini. Boleh saja, jadi ibaratnya ini wajibnya, gitu ya. Kemudian Anda mau menambahkan yang tambahan-tambahannya, yang lainnya, gitu, boleh saja. Gitu ya. Ya, ini adalah langkah untuk menggunakan MCUA.
kita bisa melihat bagaimana misalkan di sini ada masalah A, B, dan C gitu ya. Kemudian kita lihat secara kriterianya dari sisi kemudahan diselesaikan, dari tersedianya teknologi, dari biaya yang murah, gitu ya, efek samping yang kecil. Nah, ini nanti kita klasifikasikan mana poin yang baik, gitu ya. Misalkan masalah A ternyata mudah diselesaikan, gitu ya. Poinnya misalkan ya kalau kita ambil rentang 1 sampai 5, gitu ya, mungkin poinnya 5, ini mudah, gitu. Kemudian teknologinya ada, gitu ya. Mungkin walaupun terbatas ya kita kasih poin 3 misalkan. Kemudian biaya yang relatif lebih murah gitu ya. Artinya tidak mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki ataupun masalah ini misalnya gitu ya. Ya kita kasih poin misalkan 4 misalnya gitu ya. Kemudian efek sampingnya ataupun resiko yang timbulkan kecil misalnya gitu. Tapi poinnya tuh besar. Jadi 4 misalnya. Jadi tadi 5, 3, 4 misalnya gitu. Sehingga kita bisa total berapa jumlahnya. Scoringnya gitu ya. Sehingga nanti akan kelihatan dari setiap masalah yang ada ini mana yang lebih mendapatkan nilai baik, gitu. Nilai yang lebih, artinya berarti dia poin-poin ininya akan lebih baik. Gitu. Nah, dalam Anda menentukan masalah, kemudian juga melakukan scoring, ya, tentu Anda juga tadi harus melakukan ini ya, FGD ya. Jadi, ya minimal mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit bahwa ini adalah temuan Anda, apakah memang sesuai. Gitu ya. Nah, ini yang menggunakan tadi USG tadi ya, urgency, seriousness, dan growth-nya. Nah, kalau ini adalah kita membandingkan antara masalah yang satu dengan yang lain. Misalkan ini, ya ini cara menilainya, ya poin A dibandingkan dengan masalah B, jadi masalah A dibandingkan dengan masalah B. Ketika dia lebih urgent mana, A atau B. Ya. Nah, hasilnya masukkan ke dalam kolom di bawah masalah yang B. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan dibaris sejajar dengan A-nya. Jadi nanti akan kelihatan mana sebetulnya yang lebih prioritas. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan mana masalah yang paling utama, yang paling prioritas, begitu ya dari MCUA ataupun USG-nya. Nah, masalah yang utama tadi kita simpan atau kita tuliskan dalam diagram fishbone-nya, yaitu di kepala ikannya. Ya, misalkan ini contoh adalah tadi masalahnya ada 3 gitu ya, macam-macam. Tapi ternyata setelah kita prioritaskan ini yang menjadi utamanya. Ini misalkan dokter spesialis terlambat datang lebih dari 1 jam saat praktik misalnya. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Gitu ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya fishbone ini bisa dikatakan juga hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, kepala ikan ini adalah akibatnya, ya kan, yang menjadi masalah. Nah, akibat ini kenapa penyebabnya? Nah, kita bisa lihat dari sisi men-nya bagaimana, gitu ya. Ya, mungkin di sini status kerjanya misalnya begitu ya. Kemudian jumlahnya, gitu ya. Kemudian juga dari sisi materialnya seperti apa, apakah memang ada permasalahan, ya, dari sisi anggaran, dari sisi metode. Nah, nanti kan kita bisa lihat poin mana ya yang berpengaruh besar berkaitan dengan permasalahan. Gitu ya. Ya, jadi kita bisa klasifikasikan dari ya teori manajemen secara umum ya, 5M misalnya gitu ya, and money, material, method, person, ya, dan lain sebagainya. Anda bisa tambahkan juga. Oke, nah setelah itu nanti sampai kepada Anda memberikan tindak lanjut dan solusi. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Ada laporan yang sifatnya kelompok ya, profil rumah sakit. Nah, jadi Anda diharapkan juga membuat profil rumah sakit sebagai laporan kelompok. Kemudian juga ada yang sifatnya laporan individu. Nah, ini dia. Jadi laporan residensinya. Ya. Nah, ini rinciannya ada judul, apa persetujuan, daftar isi. Ya, lampiran awal juga harus kita penuhi begitu ya. Kata pengantar itu termasuk pada lampiran-lampiran awal. Nah, untuk babnya ada bab 1 pendahuluan. Kita bisa tuliskan tentang latar belakang, ya. Kemudian tadi ada tujuan, manfaat, ruang lingkup. Itu masuk dalam bab 1 pendahuluan. Gitu ya. Kemudian bab 2 tinjauan teori. Nah, ini. Nah, saya pernah sampaikan, kalau teman-teman semua antara residensi dengan tesisnya sama yang diambil, itu akan lebih mudah. Itu ibaratnya sudah satu langkah menyusun tesis sebetulnya. Karena apa? Minimal
dalam pendahuluan kita sudah mencoba merangkai ya paragraf, kalimat begitu ya, yang berkaitan dengan yang kita ambil. Kemudian apalagi di bab 2 tinjauan teori gitu ya. Nah, jadi teori-teori yang berkaitan misalnya tadi farmasi kah, tentang IGD ya, tentang apa lagi misalnya gitu. Minimal ya yang berhubungan kita masukin aja dulu di bab 2 gitu ya. Yang penting adalah kita cari referensi yang terbaru, kalau bisa 5 tahun terakhir, ya, kalau berbentuk buku, jurnal begitu ya. Kemudian regulasi, aturan, Permenkes kah, undang-undang kah. Kita coba cek lagi apakah itu yang terbarunya gitu ya. Walaupun misalkan nggak ada yang baru, misalnya memang terakhir 2008, ya sudah memang berarti kita menggunakan itu. Gitu ya. Tapi pastikan bahwa itu yang memang terakhir gitu ya, untuk regulasi atau sebagai referensi rujukan. Nah, baru kemudian bab 3 adalah gambaran unit layanan. Ya. Jadi kita misalkan tadi ngambilnya di spesifik IGD kah, gitu ya, di medis kah, gitu. Nah, ini diharapkan sudah ada penjelasan gambaran di sini. Gitu ya. Baru kemudian di bab 4 adalah identifikasi dan rumusan masalahnya. Tadi kita temukan kita poin-poinkan gitu ya. Nah, di pembahasan baru kita jelaskan tadi analisis prioritas masalahnya. Kita mau menggunakan CUA atau USG atau yang lainnya gitu ya. Ada juga Anda boleh menambahkan, kalaupun mau menambahkan analisis SWOT-nya silakan saja. Gitu. Tadi saya bilang yang penting wajibnya sudah dipenuhi. Kalau Anda mau nambah-nambah yang lain silakan. Gitu. Dan tentu nanti akan dikonsultasikan dengan pembimbing ya. Nah, sampai kepada bab 6 kesimpulan saran, ya, data perpustakaan, kalau bisa sudah menggunakan Mendeley itu akan lebih bagus. Mungkin pada saat di semester 2 sudah dijelaskan ya oleh Bu Sisil ya. Bisa juga menggunakan Harvard atau Coven gitu ya untuk penulisan data perpustakaan. Dan lampiran-lampiran ini juga penting. Lampiran-lampiran tadi saya sampaikan surat pengantar, surat balasan. Nah, nanti juga ada logbook ya. Bukti bahwa Anda kegiatan residensi di rumah sakit yang memang Anda pilih. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan penilaian residensi. Nah, jangan sampai Anda juga mendapatkan nilai yang kurang bagus gitu ya, atau apalagi nggak lulus misalnya gitu ya residensi. Nah, ini penting karena kalau ini tidak selesai, Anda tidak bisa tahap berikutnya untuk tesis. Gitu ya. Oke, nah ini indikator penilaian. Ya. Bagaimana kemampuan menggali permasalahan, kemampuan membuat laporan, ya, kemampuan menyampaikan hasil residensi pada saat presentasi, gitu ya. Kemudian juga ada penilaian kehadiran, jumlah kehadiran, ya. Kemudian juga kerjasama, inisiatif, ya, komunikasi, motivasinya, mungkin penampilannya. Nah ini biasanya nanti dari pembimbing lapangan ya memberikan penilaian juga. Gitu ya. Oke, nah ini sebagai gambaran lembar penilaiannya. Ini kalau PA adalah pembimbing akademik dari dosen, ini indikatornya, poin-poinnya, dan ini adalah pembimbing lapangan nanti dari rumah sakit yang memberikan penilaian. Gitu. Nah, oke. Ya, jadi ini sebagai gambaran juga nih, keberhasilan kegiatan residensi dipengaruhi oleh 3 pihak yang utama adalah keseriusan mahasiswa, ya, peserta residensi dalam menggali permasalahan dan berupaya untuk memberi alternatif pemecahannya. Kedua, pihak rumah sakit termasuk di lapangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa secara maksimal memperoleh masukan yang sangat bermanfaat. Gitu ya. Dan ketiga, tentu kami di program studi memberikan dorongan dan arahan kepada teman-teman semua supaya ini juga bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Oke, kemudian nah ini yang saya sampaikan gambar bimbingan residensi ini penting juga nanti di dalam laporan residensi di lampiran akhir gitu ya. Nah ini Anda harus ya bisa tuliskan dari sekarang kalau Anda sudah mulai kegiatan gitu ya. Jadi hari apa, tanggal berapa, apa kegiatannya, kemudian apa yang Anda lakukan gitu ya, atau catatan dari pembimbing misalkan ada. Kemudian jangan lupa ditulis durasinya ya. Jadi, saya kemarin sampaikan mengenai durasi waktu jamnya ya, sesuai dengan SKS. Jadi misalkan hari ini Anda datang dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Sehingga nanti ini akan diakumulatifkan. Nah, jangan lupa juga nanti ada para dari pembimbing lapangan. Nah, ini untuk catatan pembimbing lapangan. Ada juga untuk yang catatan pembimbing akademik. Nah ini untuk yang dengan dosen. Nah, jadi walaupun Anda bimbingannya online, nggak apa-apa.
Nanti bisa tulis gitu ya, hari apa, tanggal berapa, kegiatannya apa, membahas tentang apa, misalkan melalui email kah, melalui WA kah, gitu ya, atau ada bimbingan dengan Zoom gitu ya, silakan saja, nggak ada masalah. Nah, untuk bimbing akademik memang intensitasnya nggak terlalu banyak ya. Jadi ini walaupun ya secara aturan 1 kali dalam 2 minggu. Nah, jadi diharapkan sebulan bisa 2 kali gitu ya, atau minimal sebulan sekali gitu ya, sehingga ada progres kan gitu. Nah, biasanya ini kontak dengan pembimbing akademik ini ya 3 sampai 4 kali ya, misalnya gitu. Mulai dari awal mungkin kita penjelasan, kita minta izin gitu ya. Kedua mungkin sudah ada progres, ketiga mungkin kaitan dengan laporan, keempat sampai dengan persiapan untuk presentasinya gitu. Nah, ini nanti akan dilampirkan dalam laporan residensi. Ini penting. Baik, nah ini yang berkaitan dengan buku panduan, nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian berkaitan dengan ini. Nah, masih proses ya. Ya, nah ini tadi saya sampaikan juga perbedaan residensi dengan tesis ya. Itu sebetulnya banyak ya, tapi saya sampaikan yang apa istilahnya utama-utamanya gitu ya, justru yang krusialnya. Oke, nah biasanya banyak yang agak bingung antara judul tesis dengan judul residensi. Itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan tesis itu dia judulnya sudah spesifik. Misalkan analisis hubungan antara variabel A dengan variabel B gitu ya, berpengaruh dengan apa. Kemudian analisis pengaruh antara variabel Y dengan variabel X misalnya gitu, atau variabel X dengan variabel Y. Nah, itu sudah sampai kepada tesis. Jadi kita menganalisis, kita melakukan uji statistik gitu kan. Nah, kalau dalam residensi belum sampai ke sana. Gitu ya. Jadi judulnya misalkan bisa lebih sederhana. Jadi misalkan laporan residensi di unit instalasi rekam medis rumah sakit X tahun sekian. Itu aja sudah cukup gitu ya. Jadi misalkan ya kita hanya menggambarkan operasional di instalasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian bicara tentang latar belakang ini juga berbeda antara tesis dengan residensi gitu ya. Kalau di tesis dia harus selalu ada rumusan masalah. Selalu apa masalahnya gitu ya. Jadi ini bagian daripada kata kunci dalam penelitian. Penelitian itu harus ada masalah. Jadi kalau Anda tidak menampilkan apa permasalahannya, Anda tidak layak melakukan penelitian. Gitu ya. Nah, jadi no problem, no research gitu ya. Nah, justru riset itu, penelitian itu adalah berawal dari adanya masalah. Kita bisa mengangkat gap-nya, ada masalah di situ, kemudian ini dijadikan sebagai penelitian. Makanya ada rumusan masalah. Nah, dalam residensi, kita tidak selalu memulai dengan adanya masalah. Jadi, misalkan di dalam latar belakang kita sampaikan, ya kita hanya ingin tahu bagaimana operasional di situ, di instalasinya apa yang kita pilih. Gitu ya. Sementara kita belum tahu di situ ada masalah apa. Gitu ya. Nah, itu bisa residensi gitu. Tapi ada juga yang memang sudah melakukan observasi awal. Gitu ya. Misalkan ya diberi kesempatan melihat evaluasi, segala macam gitu ya. Ada tren penurunan misalkan layanan, misalnya gitu ya. Adanya penurunan optimalisasi misalnya gitu ya, belum optimal, itu silakan saja. Jadi kalau residensi boleh. Jadi tidak selalu berawal dari masalah, tapi juga kalau kita menyampaikan masalah di awal, bahkan boleh saja. Yang penting kita punya data yang valid. Gitu ya. Nah kemudian metode tentu berbeda ya. Nah ini tadi saya sampaikan. Kalau tesis sudah lebih spesifik, ya, lebih detail dia. Gitu ya. Nah, tentu kalau tesis kan kita akan dua pilihan yang besar ya. Metode penelitiannya kita memilih kualitatif atau kuantitatif, kan begitu ya. Ya kalau secara global, kalau kuantitatif kita harus melakukan uji statistik, gitu ya. Tapi kalau kualitatif tidak. Gitu ya. Tetapi kualitatif juga dalam penelitian itu lebih detail lagi, gitu ya. Contoh misalkan kalau dalam residensi kan hanya observasi, kita cek ke lapangan, ya. Kita wawancara juga masih terbatas. Mungkin dengan pembimbing lapangan, dengan tim teknis unit yang di situ, gitu ya. Metodenya masih sederhana. Nah, berbeda nanti dengan kualitatif dalam penelitian. Tadi saya sampaikan, nanti kalau dalam penelitian tesis itu
harus ada triangulasinya. Bagaimana kita melakukan wawancara mendalam, nanti bisa model snowball gitu ya. Kemudian ada informannya, ada key informannya gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan FGD gitu ya. Kemudian juga tadi ada pedoman wawancaranya, ya, harus jelas dulu. Jadi tentu akan lebih spesifik ya dalam metode penelitian untuk kualitatif. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami juga perbedaan antara residensi dengan tesis. Gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya, tapi ini saya kasih gambaran. Nah ini kita berharap bahwa Anda dalam kegiatan residensi ini tentu nggak langsung spesifik ke unit yang dituju, tapi juga Anda mendapatkan gambaran secara keseluruhan di rumah sakit. Ya, ada hospital tournya. Baru kemudian spesifik ke unit yang dituju. Ya kita berharap bahwa Anda bisa aktif ya membantu konsep, membantu menyelesaikan permasalahan, dan minimal ya Anda belajar menjadi konsultan. Gitu ya. Anda sebagai pihak independen, pihak ketiga bisa melihat lebih jernih gitu ketika masuk ke dalam unit tersebut yang mungkin keseharian orang-orang di situ nggak tahu ada masalah itu atau nggak terpikirkan. Tapi ketika Anda masuk di situ akan lebih independen gitu ya. Ya kemudian tentu ya, kita juga harus tetap menjaga etika dalam kegiatan. Oke, nah ini kaitan dengan waktu residensinya. Nah, jadi residensi ini kan 2 SKS ya. 2 SKS, ada 120 menit ke 2 SKS, dan 16 kali pertemuan. Jadi secara total adalah 64 jam. Sebetulnya. Tetapi tadi, Anda ini kan juga ada dua, ada secara teori pembekalan, kemudian prakteknya. Jadi dari 64 jam ini kita bagi dua. Jadi Anda hanya mencapai target 32 jam. Gitu ya. Nah bukan berarti 32 jam itu Anda bisa selesai 3 hari 3 malam di rumah sakit, misalnya ambil cuti gitu. Di tempat kerjanya ya kan nggak begitu, tapi 32 jam itu Anda bisa sesuaikan dengan waktu tadi, misalkan 2 bulan kah gitu ya. Kalaupun bisa kita padatkan 1 bulan, yang penting kita optimal, silakan saja gitu ya. Nah, gitu. Dan ini waktu pelaksanaannya fleksibel ya, sesuai dengan jam kerja Anda, kemudian tentu sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbing lapangan gitu ya, tim unit di sana gitu. Nah, kita pahami mungkin pembimbing lapangan juga nggak bisa kita temui setiap saat gitu ya, karena kesibukan yang lebih penting. Ada bukti bahwa Anda kegiatan di sana, kemudian juga mungkin nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan tim teknis unitnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini datanya sudah Anda. Nah, ini adalah format laporan individu tadi ya, dari cover, tujuan, ada bab-babnya gitu ya, bab 1 sampai bab 6 dengan saran. Nah, lampiran ini ada foto dokumentasi, jangan lupa nanti Anda juga harus ada foto dokumentasinya. Ya, kalau bisa memang dari sekarang, ya, bagi yang belum mengambil mater ya, nanti kita tanyakan juga, akhirnya sebenarnya sudah disiapkan. Nah, dari mulai Anda pendaftaran kan sudah ditanya ukuran. Nah, ini sudah mulai, ini penting nih alma mater. Jadi kegiatan dokumentasi Anda residensi, ini harusnya Anda sudah menggunakan alma mater. Gitu ya. Kemudian juga surat pengantar tadi, surat balasan itu juga nanti jadikan lampiran. Ya. Nah, kemudian nanti pada saat sudah visi dan tanda tangan dari pembimbing, nanti akan kita jilid. Ya. Nah, ini harus seragam, antara warna, bentuk, ukurannya juga harus sama. Gitu. Nah, kalau ini adalah format laporan yang kelompok ya. Ini biasanya profil rumah sakit. Nah, kalaupun ada rumah sakit yang belum lengkap, misalkan belum punya nilai, belum disesuaikan lagi struktur organisasinya, yang apa seadanya dulu yang ada di situ. Karena kita nggak bisa paksakan. Baik, nah kemudian, nah ini tahap analisis masalahnya tadi ya kita bahas di dalam buku panduan. Ini saya rangkum ibaratnya begitu ya. Jadi kita bisa menemukan permasalahannya, kemudian kita bisa buat daftar masalahnya ya minimal 3 sampai 5 mungkin cukup gitu ya. Tapi kalaupun Anda temukan bisa lebih dari itu ya silakan saja. Kemudian kita lakukan analisis prioritas masalahnya, kita lakukan analisis penyebab masalahnya apa, dan kita juga sampai kepada mengembangkan alternatif solusinya. Gitu. Nah ini tadi kita lakukan FGD, ya minimal kita bisa diskusikan. Jangan sampai masalah yang kita angkat, kita sudah bahas,
belum pernah ada kita konfirmasi ke pihak rumah sakit. Jadi ya pernah kejadian gitu ya, dia bikin nyusu segala macam, ya rumah sakit yang nggak setuju, akhirnya ya diminta mengulang begitu ya. Jadi lebih baik Anda intens bagaimana dengan lapangan dan pihak rumah sakit. Gitu. Nah ini pilihannya ya, bisa menggunakan MCUA ataupun USG. Gitu ya. Ini yang tadi scoring melalui MCUA, ada masalah 4 misalkan. Masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Kemudian kita lakukan scoring gitu ya, poin mana yang lebih tinggi. Setelah itu poin yang paling tinggi adalah berarti menjadi prioritas yang pertama gitu ya. Oke. Kemudian nah ini kalau menggunakan USG ya, kita bandingkan masalah A dengan masalah B, kemudian selanjutnya gitu. Ya, dari sisi urgensi, seriousness-nya, dan growth-nya. Nah, tadi, kalau kita udah ketemu mana yang lebih prioritas, kemudian kita jadikan dia sebagai fishbone-nya, kepala ikannya. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita juga coba cek lagi, kenapa ini bisa terjadi, masalah ini. Dari sisi mainnya bagaimana, anggarannya, materialnya, metodenya, mesinnya, environment-nya, atau yang lainnya. Gitu. Sehingga nanti kita akan bisa lebih fokus untuk bisa menyelesaikan dari sub-sub masalah ini. Gitu ya. Nah ini alternatifnya, kita membuatkan chart ataupun tindak lanjutnya. Gitu ya. Oke, ini adalah saran. Nah, jadi nanti saya minta dalam laporan presidensi itu, biasanya kesimpulan saran di terakhir kesampingkan. Gitu. Padahal ini penting. Ya, jadi sebenarnya kan tadi kita ingin melakukan perbaikan. Ya, jadi saran itu kepada siapa dan melakukan apa, akan lebih spesifik. Ya, kita boleh bisa memberikan saran kepada pimpinan, direktur, manajer, gitu ya. Mungkin kaitan dengan kebijakannya, gitu ya. Kemudian saran kepada kepala unit atau kepala bagiannya, saran kepada tim yang bekerja atau berproses di situ. Biasanya kan yang memegang peranan penting juga, gitu ya. Misalnya timnya ada 10 orang kah, ada 7 orang, misalnya gitu ya. Kita bisa memberikan sarannya harus bagaimana. Kemudian juga bisa kita memberikan saran kepada unit lain yang terkait. Misalkan farmasi nggak bisa berdiri sendiri ketika ada masalah. Mungkin ada berkaitan dengan pasokan, penganggaran, begitu ya. Kemudian mungkin akan berkaitan juga dengan rekam medis kah, gitu ya. Akan berkaitan dengan IGD kah, rawat jalan kah, dan sebagainya. Jadi ini kita bisa memberikan masukan juga pada unit lain terkait. Kalau mau kita benahi di titik ini ya, semua harus saling bersinergi misalnya, saling memperbaiki. Nah, kemudian kalau nanti kita ambil unit atau instalasi yang bisa bersinggungan langsung dengan pasien, kita juga bisa memberikan syarat kepada pasien apa. Gitu ya. Nah, sehingga ini bisa bersama-sama memperbaiki. Gitu. Ya, ini adalah jadwal kegiatannya. Walaupun kita sekarang sudah di bulan Juni, nggak apa-apa. Ya, saya kira ini masih ada waktu, kita berproses. Gitu ya. Nah, semester 3 akan selesai di Agustus akhir. Gitu. Nah, diharapkan kita punya target ya selesai semua misalnya di Agustus ini. Gitu ya. Kemudian kalaupun yang agak nempel ke sini, tapi jangan jauh-jauh. Gitu. Karena nanti kita bulan September kita sudah masuk kepada semester 4. Gitu ya. Nah, di semester 4 ini Anda sudah tidak lagi perkuliahan mata kuliah begitu ya. Jadi Anda tinggal hanya fokus untuk penyelesaian tesis. Gitu ya. Nah, September ini kita sudah upayakan sudah ada pembimbing, ya. Jadi Anda sudah mulai bimbingan, gitu ya. Dan bulan Oktober kita akan upayakan sudah mulai untuk sidang proposal, gitu ya, sidang proposal tesis. Kemudian Anda melakukan penelitian, ya. Kemudian kita agendakan untuk sidang hasil tesis. Kemudian Januari kita lakukan agendakan untuk sidang tesisnya, gitu ya. Nah, sehingga di bulan Februari kita upayakan diadakan yudisium, ya, lulusan. Ini adalah akadnya. Jadi kalau dalam pernikahan ini yudisium adalah prosesi akadnya. Gitu ya. Nah, kalau wisuda itu kan seremonialnya. Jadi ya, bisa jadi nanti kita lihat kalau jumlahnya banyak, ya bisa jadi wisudanya di setelah Februari ini. Karena pernah kita lakukan itu di. Tapi kalau mungkin nanti kuotanya nggak terlalu ini, gitu ya. Nah, biasanya akan dijadikan satu wisudanya nanti di bulan September. Biasanya. Oke, yang penting adalah ketika Anda sudah lulus di sini,
proses ijazah ya, surat keterangan lulus Anda sudah bisa dapatkan kan begitu. Jadi sudah sambil bisa berjalan. Ya, ini adalah jadwal penyusunan tesisnya nanti gitu ya. Mulai dari penentuan pembimbing sampai kepada kelulusan gitu ya. Ada ujian proposal, ada nanti uji permitin juga gitu ya. Kemudian Anda juga melakukan proses kaji etik ya. Kemudian juga sampai kepada perbaikan dan revisinya. Nah, sehingga nanti Anda titik bahwa Anda dinyatakan sudah selesai atau lulus. Jangan lupa nilai-nilai mata kuliah semester 1 semester 3 juga dicek. Jangan sampai ada yang masih kurang, masih tertinggal. Karena ketika nilai ada yang kurang, berarti otomatis Anda belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu dulu teman-teman semua, karena waktunya juga sudah lumayan malam. Teman-teman juga mulai karena ini mata kuliah kedua ya, dan saya juga mau izin besok, bukan besok ya, besok ini subuh saya harus ada tugas ke Brawijaya Malang, gitu ya, ada pertemuan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Nanti akan saya kirim untuk materinya, ya, baik secara buku panduan maupun tadi untuk PowerPoint-nya. Dan tadi data sudah tidak ada berubah ya, sehingga berharap besok sudah ada kita umumkan untuk pembimbingnya, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto bersama dulu ya. Izin Pak Ahdun, Ya, silakan. Ada yang bertanya. barusan ada salah satu mahasiswa yang menanyakan apakah masih boleh pindah untuk tempat residensi Pak Ahdun. Waduh. Saya tunggu malam ini ya. Ini kan jam 9. Berarti maksimal jam 10 lah ya. Oke. Oke, langsung nanti hubungi saya. Mahasiswanya yang langsung menghubungi Pak Ahdun berarti? Boleh. Oh, boleh. Ya, nama siapa, kemudian perubahannya bagaimana. Oh iya, baik. Itu ya. Ya, baik. Supaya ini teman-teman yang lain segera dapat pembimbingan semua. Nggak ada yang berubah gitu ya, kemudian berproses semua. Setuju gitu ya? Oke, baik. Kita foto dulu teman-teman. Silakan bisa buka kameranya. Oke. Saya masih nunggu yang lain, silakan. Oke, baik. Saya akan hitung. 4, oke. Baik. 1, 2, 3. Oke, ada 2 slide. Satu lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Ada yang belum. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Assalamualaikum, izin Pak. Ya, gimana? Izin Bapak, maaf Pak, saya lagi di jalan Pak. Pak, izin Ya. saya atas nama Dwi Tisa, boleh nggak Pak pindah lokasi residensinya Pak? Ini aja deh. Saya akan kirimkan lagi ke kelas. Baik Ya. Pak. Kemudian nanti siapa PJ-nya siapa ya? Salah satu aja hubungi saya gitu. Saya Baik Pak. Oke, ya jadi saya akan kirim lagi data yang tadi, Excel tadi. Silakan sesuaikan gitu ya. Ada perubahan apa supaya nggak satu-satu merubahnya gitu ya. Tapi kesepakatan kelas misalkan terakhir deadline-nya malam ini gitu ya. Karena saya besok tuh akan sudah kita umumkan. Jadi begitu ya. Saya akan kirimkan, silakan disesuaikan. Tapi tolong satu pintu ke saya. Jadi satu aja yang hubungi saya sehingga saya mendapatkan datanya sudah tulis. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Bu Dinia, recordnya bisa di stop Bu?
Bu Dinia, monitor Bu. Izin Bu, bisa di stop recordnya. Mau saya close roomnya?